Manchester United memulai musim baru 2025-2026 dengan wajah yang benar-benar berbeda. Ruben Amorim memilih langkah radikal dengan merombak lini serang yang selama ini dianggap tumpul. Berada di bawah asuhan Ruben Amorim dalam separuh lebih perjalanan musim lalu, MU gagal total dengan catatan 32 gol dalam 27 pertandingan Liga, salah satu rekor terburuk dalam sejarah klub sepak bola modern. Dengan biaya belanja mencapai 200 juta pounds, Amorim membangun ulang skuadnya dengan visi baru. Laga kontra Arsenal di Old Trafford memang berakhir dengan kekalahan, namun atmosfer yang tercipta berbeda. Dua rekrutan anyar, Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha, menunjukkan kualitas yang sudah lama hilang dari lini serang United. Mbeumo tampil luar biasa di sisi kanan sebagai playmaker. Ia mencatat 100% keberhasilan dribble di babak pertama, melakukan 13 sprint, melepaskan 4 umpan silang, serta menciptakan peluang berbahaya. Aksi-aksinya membuat bek kiri Arsenal Ricardo Calafiori kesulitan sepanjang laga. Cunha yang bergerak fleksibel antara peran false nine dan penyerang sayap juga tidak kalah impresif. Ia beberapa kali memaksa David Raya melakukan penyelamatan gemilang, termasuk satu tembakan rendah di babak pertama dan sundulan berbahaya dari umpan Mbeumo di babak kedua. Secara total, Cunha dan Mbeumo mencatatkan 9 tembakan, jumlah yang sama dengan seluruh tim Arsenal. Meski belum mencatatkan gol, keduanya sukses menghidupkan kembali gairah Old Trafford. Kehadiran dua penyerang ini mengubah suasana stadion yang selama ini muram. Para supporter akhirnya kembali melihat United yang berani menyerang, penuh energi, dan mampu membuat lawan tertekan. Mereka menciptakan banyak peluang dan berada di posisi yang tepat. Mereka berbahaya dan ancaman nyata. Saya yakin ini baru permulaan. Mereka akan lebih baik lagi nanti, ujar Kapten Bruno Fernandes usai laga. Ruben Amorim mengakui pentingnya dua pemain barunya tersebut. Sementara itu, Gyökeres yang diharapkan bisa jadi mesin gol Arsenal di laga ini malah tampil melempem. Sepanjang berada di lapangan, Gyökeres tidak mampu berbuat banyak. Dia gagal melepaskan satu pun tembakan, cuma memenangi 2 dari 7 kali duel, lalu cuma berhasil menaklukkan lawan di udara sekali dari 6 percobaan, dan 11 kali kehilangan bola. Dia cuma 29 kali menyentuh bola dan melepaskan 9 umpan. Performa Gyökeres ini jadi pembicaraan di dunia maya. Banyak fans rival yang mengejek dan menilai pemain asal Swedia itu tak pantas dihargai 60 juta pounds. Simak laga panas MU versus Arsenal malam ini. 3 pemain baru MU siap jadi ancaman serius bagi Arteta, termasuk bumper maut yang baru didatangkan. Pertandingan ini bukan sekedar duel 3 poin, tetapi juga ajang pembuktian bagi 3 pemain baru yang siap menghancurkan strategi Mikel Arteta. Siapa saja mereka? 1. Benjamin Sesko, bumper maut yang ditakuti. Meski mungkin dimulai dari bangku cadangan karena belum lama bergabung, striker tinggi besar ini punya rekam jejak mencetak gol di level tertinggi. Jika diberi kesempatan, ia bisa menjadi penentu kemenangan setan merah. 2. Matheus Cunha, gelandang serang penuh kreativitas. Dibeli dari Wolverhampton Wanderers, Matheus Cunha diharapkan menjadi motor serang MU. Kemampuannya mengolah bola dan visi permainannya bisa menjadi senjata untuk menebus pertahanan Arsenal yang solid. 3. Bryan Mbeumo, speedster pengganti Anthony. Bryan Mbeumo yang didatangkan dari Brentford punya kecepatan dan teknik dribbling yang bisa mengacak-acak sisi pertahanan Arsenal. Pelatih Ruben Amorim kemungkinan akan memainkan formasi ofensif dengan penyerang Sesko atau Rasmus Højlund, gelandang serang Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, kemudian gelandang bertahan Casemiro, Kobbie Mainoo. Di sisi pertahanan ada Dalot, Martinez, Maguire, dan Sal. Sementara itu West Brom resmi mengamankan tanda tangan gelandang muda Manchester United Toby Kohler dengan status pinjaman hingga akhir musim 2025-2026. Kesepakatan ini mengakhiri persaingan sejumlah klub Championship yang sebelumnya juga meminati jasa pemain berusia 20 tahun tersebut. Pelatih Ryan Mason memang tengah berupaya memperkuat sektor tengah timnya, dan kehadiran Toby akan menambah kedalaman lini tengahnya. Penampilannya yang konsisten membuatnya menjadi salah satu talenta muda yang banyak diperbincangkan di Inggris. Di berita yang berbeda pula, Roma disebut telah mengajukan tawaran senilai 23 juta euro dengan skema pinjaman plus kewajiban membeli. Syaratnya, Manchester United harus memperpanjang kontrak Sancho yang saat ini akan berakhir pada 2026. Demi memperlancar kesepakatan, sang pemain rela memangkas gajinya hingga setengah dari yang ia terima di Inggris
dengan Roma menyiapkan paket 5-6 juta euro per musim plus bonus. Langkah Roma semakin realistis setelah mereka mendekati kesepakatan menjual gelandang Manu Kone yang bisa mendatangkan dana lebih dari 40 juta euro. Uang ini akan menjadi amunisi utama untuk menuntaskan transfer Sancho. Bagi United, melepas Sancho berarti memangkas beban gaji dan memberi keleluasan bagi pelatih Ruben Amorim untuk merombak tim sesuai rencana. Pelatih Manchester United Ruben Amorim memberikan kabar terbaru mengenai kondisi skuadnya jelang laga melawan Arsenal. Ia mengonfirmasi bahwa ada 2 pemain yang harus absen di laga pembuka Premier League tersebut. Laga sengit melawan Arsenal sendiri akan digelar di Old Trafford pada hari Minggu 17 Agustus 2025. Ini akan menjadi ujian pertama bagi lini serang baru Setan Merah yang bernilai lebih dari 200 juta pounds. Kabar baik, Amorim memastikan bahwa striker anyar mereka Benjamin Sesko sudah siap untuk diturunkan. Selain itu, ada juga 2 pemain lain yang telah pulih dari cedera dan siap menjadi opsi. Ruben Amorim telah memberikan lampu hijau bagi rekrutan terbarunya Benjamin Sesko untuk bisa tampil di laga nanti. Striker yang didatangkan dengan mahar 74 juta pounds itu dinilai sudah sangat siap untuk menjalani debutnya. Menurut Amorim, kesiapan Sesko tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari kecerdasannya dalam memahami setiap detail permainan. Sang manajer juga tidak segan untuk memberikan pujian setinggi langit bagi mentalitas yang dimiliki oleh Sesko. Ia menyebut bahwa sang pemain selalu menganggap setiap pertandingan yang ia jalani seperti sebuah laga hidup atau mati. Amorim bahkan mengaku tidak perlu memberikan motivasi ekstra kepada Sesko karena semangat juangnya yang luar biasa. Ia justru terkadang perlu mengingatkan sang pemain untuk bisa sedikit lebih menikmati permainan di lapangan. Di sisi lain, Amorim juga memberikan kabar terbaru yang lebih jelas mengenai kondisi dari 4 pemain lainnya. Ada kabar baik dan juga kabar buruk yang harus diterima oleh para penggemar Manchester United. 2 pilar di lini pertahanan Lisandro Martinez dan Noussair Mazraoui dipastikan akan absen karena belum pulih dari cederanya. Namun, Andre Onana dan Joshua Zirkzee telah kembali berlatih dan siap menjadi opsi di laga nanti. Sementara itu, dari kubu lawan, Arsenal akan datang ke Old Trafford dengan kondisi skuad yang hampir sepenuhnya fit. Hanya Gabriel Jesus yang dipastikan absen, sementara kondisi dari Leandro Trossard masih diragukan bisa tampil. Sementara itu, Chelsea melangkah mantap untuk mendatangkan Garnacho. Kesepakatan pribadi dikabarkan telah tercapai meskipun negosiasi transfer masih menemui hambatan. Manchester United tetap menuntut harga 50 juta pound sterling, sementara The Blues hanya bersedia membayar sekitar 35 juta pound sterling. Situasi ini membuat kepindahan Garnacho akan sangat bergantung pada siapa yang lebih dulu mengalah di meja perundingan. Dari sisi performa, Garnacho masih memiliki daya tarik besar. Musim lalu, ia membukukan 11 gol dan 10 assist dari 58 pertandingan, serta total 26 gol dan 22 assist dalam 144 penampilan untuk Manchester United di semua kompetisi. AC Milan dikabarkan makin dekat mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk mendatangkan Rasmus Højlund ke Italia. Kabar ini dikonfirmasi jurnalis kenamaan Fabrizio Romano Rabu 13 Agustus 2025. AC Milan terus melaju dalam kesepakatan Rasmus Højlund dengan Manchester United. Pembicaraan di pihak pemain sedang berlangsung karena Højlund membuka pintu ke AC Milan, tulis Romano di akun X pribadinya. Rossoneri dikabarkan menyiapkan opsi pinjaman senilai 6 juta euro atau sekitar 113 miliar dengan klausul pembelian 45 juta euro atau sekitar 852 miliar. Selama masa pinjaman, gaji striker 22 tahun itu akan ditanggung Milan. Biaya pinjaman 6 juta euro, klausul opsi beli 45 juta euro, dan gaji ditanggung. Detail terungkap minggu lalu. Kesepakatan makin dekat, tulis Romano. Højlund tampil kurang memuaskan di MU. Dalam 2 musim, dia hanya mencetak 26 gol dan 6 assist dari 95 penampilan di semua kompetisi. Situasinya makin sulit setelah MU mendatangkan 3 penyerang baru, yakni Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko. Jika transfer ini rampung, Højlund akan menjadi pemain baru ke-6 Milan musim ini, bergabung dengan Pedro, Luka Modric, Pervis, Samuel, dan Ardon Jazari. Kembalinya Højlund ke Serie A juga memberi harapan bagi Milan, karena ia sebelumnya sukses mencetak 9 gol bersama Atalanta pada musim 2022-2023. Sementara itu, Manchester United terus bergerak di pasar transfer musim panas, kali ini dengan fokus memperkuat lini tengah. Setelah sektor serangan diisi nama-nama baru, perhatian klub kini bergeser ke perburuan gelandang. Sasaran utama mereka saat ini adalah Carlos Baleba, bintang muda Brighton yang menjadi perhatian di Premier League dalam 2 musim terakhir.
Sayangnya, bandrol selangit membuat kesepakatan menjadi rumit. Dengan harga antara 100 hingga 120 juta euro, MU mulai menyiapkan rencana cadangan. Nama Martin Hjulmand dari Sporting Lisbon pun masuk dalam daftar alternatif. Menurut laporan The Sun, Hjulmand tengah dipertimbangkan sebagai opsi realistis. Gelandang asal Denmark itu pernah menjadi andalan Ruben Amorim saat masih melatih di Portugal. Biaya untuk memboyongnya diprediksi hanya sekitar 10 juta pounds, jauh lebih murah dari harga Baleba. Transfer ini akan diaktifkan jika negosiasi dengan Brighton benar-benar buntu. Amorim mengagumi mentalitas Hjulmand yang solid dan kemampuannya memimpin di lapangan. Bahkan, ia sempat memberinya ban kapten sebagai bukti kepercayaan.